Nabi yang Masya Allah, beliau ini betul-betul orang yang luar biasa dalam rangka menjaga perasaan orang lain. Itu Nabi Muhammad luar biasa. Rasulullah itu beliau punya tanda, sebagaimana termaktub di dalam banyak kitab hadis atau kitab tafsir. Nabi Muhammad itu beliau kalau dikasih sodakoh Nabi nggak makan, tapi kalau dikasih hadiah Nabi makan. Rasulullah itu pernah ada seorang perempuan tua, miskin, janda, tapi senang betul, hormat betul dengan Rasulullah. Sampai ketika dia punya kurma, padahal kurmanya jelek-jelek ini, ya Rasulullah, saya betul-betul senang hormat dengan engkau, saya ingin menghadiahkan kurma ini kepada engkau. Rasulullah itu beliau punya kebiasaan, setiap kali Rasulullah dikasih hadiah, Nabi nggak mau makan sendiri pun, diumpetin nggak mau. Nabi kalau umpamanya dapat kurma, pasti Nabi makan satu atau dua, yang lain dibagi dengan para sahabat. Itu semua sahabat sudah tahu. Tapi ketika ada seorang perempuan tua, janda, miskin memberikan kurma wujud penghormatan kepada Nabi, kurmanya ini jelek-jelek, tapi Rasulullah betul-betul senang. Oh iya iya iya. Di hadapan perempuan itu Nabi diterima, kurmanya diterima, kemudian dimakan. Satu, dua. Sahabat-sahabat yang ada di belakang Nabi semua sudah mikir, setelah Nabi makan dua atau tiga nanti dibagi ke kita. Ternyata setelah habis tiga, oleh Nabi makan lagi sampai habis kurma yang ada tadi habis. Perempuan yang ada di depan Nabi betul-betul terharu, senang kurma yang dihadiahkan semuanya dimakan sendiri oleh Rasulullah. Tetapi sahabat yang ada di belakang Nabi itu PNS BGT, penasaran banget ya bun ya. Wah, itu bahasa anak-anak sekarang itu PNS BGT. Semua sahabat itu mikir, loh, tumben-tumbennya Rasulullah ketika dikasih hadiah nggak dibagi ke kita. Setelah perempuan ini beliau pergi dengan sangat senang haru, para sahabat ganti tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa kurmanya begitu enak sampai engkau lupa dengan kita ya Rasulullah? Ternyata jawaban Nabi, sahabat kamu tahu nggak, kurma yang tadi diberikan itu kurmanya jelek-jelek, kurmanya itu sebetulnya nggak enak, asem. Tapi aku khawatir kalau aku makan sebagian, aku berikan kepada kalian, di depan perempuan itu kalian nggak doyan muntah. Gimana perasaan perempuan itu? Ya bun ya. Demi menjaga perasaan perempuan ini, meskipun nggak enak, oleh Rasulullah dimakan sendiri. Meskipun nggak enak, seandainya diberikan kepada para sahabat, yakin sahabat nggak doyan ini. Tapi demi menjaga perasaan perempuan ini, oleh Rasulullah dimakan sendiri. Coba sekarang kalau kita ini mau menjaga perasaan sesama, ya bun ya, Masya Allah. Saya kalau ngomong gini kira-kira orang itu sakit hati apa enggak? Masya Allah, ya bun ya. Jangan malah, kadang orang itu enggak menjaga perasaan. Di sampingnya ada orang yang enggak punya, dia itu untuk makan saja sulit. Kebetulan dirinya itu oleh Allah diberi rezeki, akhirnya beli gelang banyak emas ini. Bentar-bentar, apa? Iya sini. Apa? Makanya kenapa dalam hal ini emas itu wajib zakat. Ya bun ya, kalau dibuat perhiasan sampai melebihi batas itu wajib zakat. Ya karena sifat emas itu memecah perasaan fakir miskin. Gimana bun? Ganti. Oh iya. Oh iya.
mari kita mencontoh akhlak Rasulullah ya Bun ya, demi menjaga perasaan orang lain meskipun kadang nggak enak ditahan ya Bun ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini oleh Allah kita dipertemukan kembali. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tafsir ya, berkaitan dengan masalah Israel Palestina. Kalau dalam kesempatan ini kita akan membahas berkaitan dengan kredit. Ada yang punya kredit Bun? Masya Allah. Tenang saja Bu. Banyak Bu? Banyak? Masya Allah. Jadi tenang saja. Saya ada beberapa candaan dengan teman-teman. Rasulullah itu beliau ketika wafat, Rasulullah itu masih punya hutang kepada orang Yahudi. Nabi beliau berhutang kepada orang Yahudi bahan makanan, kemudian menggadaikan baju perangnya. Sampai Rasulullah wafat baju perang ini belum diambil. Berarti Nabi ketika wafat masih punya tanggungan hutang ya Bun. Makanya tenang saja, hutang itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lo bener kan? Hutang itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya Nabi nggak seperti kita ya Bun ya, beliau itu hutangnya dalam rangka menolong orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas berkaitan dengan masalah kredit. Jadi kredit yang kita maksud ini adalah kredit jual beli ya Bun ya, kredit jual beli. Orang seringkali itu menganggap kredit dalam konteks jual beli itu riba. Saya ulangi, orang seringkali menganggap kredit dalam jual beli itu masuk kategori riba. Kenapa? Karena ada lonjakan harga. Ketika saya membeli motor, kalau cash ini 15, kalau saya mengkredit bisa jadi 20. Maka ada tambahan 5 juta itu bagian daripada riba. Tetapi kalau kita kaji dalam konteks fikih, di dalam banyak kitab disebutkan bahwa kredit itu masuk kategori jual beli yang diperbolehkan. Ya Bun, saya ulangi lagi. Kredit itu masuk jual beli yang diperbolehkan.